dari tayangan ini nih aku mau nanya sama Ustadz Syam yang tadi katanya jawabannya adalah menunggu. Pasti santriwati tuh. Ya iya masa santriwan kan perempuan. Ustadz Syam, Heeh. tadi katanya menunggu nih aku menunggu jawabannya nih. Apa makna sebenarnya dari bacaan ketika ruku dan keutamaannya apa? Dan bagaimana caranya biar bisa khusyuk Ustadz Syam? Ruku itu kan ukuran daripada satu rakaat. Ya, Ya, jadi kalau misalnya ada orang telat, kalau masih dapat rukunya imam berarti dia masih dapat satu rakaat. ya. Tapi kalau pas dia ikut imam, pas imamnya banget tidak Heeh. langsung sami Allah hamidah berarti dia tidak dapat satu rakaat. Oh harus Jadi nambah lagi hitungan satu rakaat itu satu ruku gitu ya. Ini yang Oh, harus kita pahami. Dan kemudian kalau misalnya sudah selesai imamnya ruku, udah i'tidal, udah sujud, jangan sampai mengejar imam. Ya kan ada juga orang balapan sama imam, boh. Dapat nih, dapat nih. langsung Jangan. tunggu gitu. Ya, jangan dia balapan sama Baiknya imam. apa? Anggap Tunggu. saja tidak dapat satu rakaat yang pertama, ruku itu. Maka pentingnya ruku itu. Yang kedua adalah karena disebutkan menggugurkan dosa. Apa sih sebenarnya makna daripada Ya. bacaan ruku itu? Yang paling masyhur adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung ya wa bihamdi dan segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari kata subhana. Subhana itu artinya maha suci atau subhana itu adalah yusabbihu. Sabbaha itu artinya adalah stabil gitu. Stabil itu Allah Subhanahu wa taala meskipun ketika orang-orang yang namanya membenci Islam, membenci Allah Subhanahu wa taala atau mau menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap maha suci. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang amaze, mengagetkan tapi sesuatu itu adalah kurang bagus, bacanya subhanallah. Artinya subhanallah itu ya Allah, ini beneran ada orang kayak gini ya, subhanallah. Ya tapi tetap maha suci Allah karena Allah yang menciptakannya gitu. Ya. Ya maka itu makna daripada subhana maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang buruk, melihat sesuatu yang tidak baik tapi tetap itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih kita melihat ada seorang yang baru lahir misalnya ini, mohon maaf sebelumnya ada lahir lalu misalnya ada kecacatannya misalnya atau ada satu kekurangannya. Kita mengucapkan apa? Bukan masya Allah tapi subhanallah, tetap maha suci Allah meskipun ada ciptaan yang seperti ini gitu. Tetap maha suci Allah karena telah menciptakan sesuatu yang seperti ini. Meskipun kita kita semua yang namanya mendurhakai Allah, tetap Allah maha tinggi. Maka disebutkan pada saat ruku orang mengucapkan subhana maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasanya, dengan segala kerajaannya. Aku nih nggak punya apa-apa gitu. Aku ruku ya Allah maha suci engkau ya Allah, hanya engkau yang suci, aku pun tidak suci. Nah itu yang kedua tuh. Aku pun tidak suci ya Allah, aku pun banyak dosa, makanya aku sholat ya Allah. Aku ingin dosaku diampuni olehmu ya Allah. Karena banyak orang yang mengatakan sholat yuk, ya udah deh nanti aja, nunggu gue ini aja, nunggu gue baik. Gue malu gue sholat, kenapa malu sholat? Kayaknya gue tuh gimana gitu ya, habis sholat gue maksiat, habis sholat gue masih minum, habis sholat gue begini. Gak apa-apa, padahal sholat itu adalah pembersih dosa itu sendiri. Dosa-dosa. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kata guru kita tadi Ustadz Maulana, sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, berarti saatnya kita pensucian dari dosa. Entah kita yang tidak sedang bermaksiat atau yang sedang bermaksiat sekalipun, ayo datang. Subhana Rabbiyal a'la, subhana Rabbiyal azim. Ya Allah, aku tidak suci ya Allah, dosa aku banyak ya Allah. Maka dari itu aku ruku ini untuk merontokkan dosa-dosaku. Aku sadar hanya engkau yang maha suci ya Allah. Subhana Rabbiyal azim, Tuhan yang maha agung. Ya Allah, selama ini aku sering merasa ingin diagungkan oleh orang lain ya Allah. Selama ini aku merasa lebih baik daripada orang lain ya Allah. Ya kan? Berapa banyak orang yang gini, ada perumpamaan kemarin saya baca seperti ini. Gimana Ustaz? Eh, Apple jatuh ya kan? Apple Ya, jatuh. apel, ya. Apple jatuh itu membuat siapa namanya penemunya gravitasi? Newton. Ya, Newton menyadari bahwasanya ada gravitasi
bumi. Ya. Kemudian berapa banyak muslim yang jatuh wajahnya ke buminya Allah. Tapi kenapa itu tidak membuat seluruh manusia sadar bahwasanya ada Allah yang maha kuasa. Ya Masya Allah, Allah. sebuah apel saja jatuh ke bumi itu bisa menjadi pelajaran bagi dunia bahwasanya ada gravitasi. Coba lihat bagaimana semua manusia, jutaan manusia menundukkan wajahnya ke bumi. Kenapa tidak menyadarkan seluruh manusia bahwasanya ada yang disujuti, ada yang dirukui, ada yang lebih tinggi, ada yang maha suci, ada Rabbiyal Azim yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, dan juga pujian untuknya dan juga segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang di luar salat masih banyak mungkin yang mengharap pujian dari manusia, masih banyak yang merasa oh emang saya lebih baik daripada orang lain. Oh memang saya pantas untuk dipuji dengan kelebihan saya, dengan kebaikan saya, dengan amal soleh saya. Oh saya lebih baik daripada orang lain. Oh tidak. Di dalam salat Anda menyadari itu. Anda harus yang namanya menanamkan ketika ruku', subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bacaan yang lain lagi. Misalnya contoh ditambah dengan Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ada juga subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu kan tentang bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Intinya Ya. ketika ruku mensucikan Allah bahwa tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa Itu taala. merontokkan dosanya, aku pengen nanya deh. Itu ketika sholat wajib aja atau ketika sholat sunnah juga gak sih Ustaz? Justru ketika sholat sunnahnya diperbanyak. Karena sholat wajib itu kan rules, Rules. syarat gitu. Memang Jelas kewajiban ya. pahalanya lebih banyak. Tapi sholat sunnah ini bagaimana bukti kecintaan kita kepada Allah. Bukti bahwa kita yang butuh sholat itu bukan Allah gitu. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Siap. Karena gini, Ya. perbanyak rukukmu, perbanyak sujudmu. Yang wajib kan sudah tidak bisa diperbanyak karena sudah Oh, makanya sudah berarti pasti kan. sunnahnya yang kita jumlah- hajar, kita perbanyak ya. Sunnahnya yang diperbanyak, rukuknya diperbanyak, Masya sujudnya Allah. diperbanyak. Terima kasih Ustadz Maulana. Semoga semakin menambah keimanan kita. Semoga kita semakin mau giat belajar lagi supaya gerakan sholat kita insya Allah lebih sempurna lagi ya jamaah yang ada di rumah. Nah jamaah sekarang aku punya tayangan ini mengenai seorang WNA. Ini sholat dengan gerakan yang tak biasa. Seperti apa sih tak biasa? Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Silakan.